silakan pemain musik. Shalom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada saya untuk saya bisa berdiri di tempat ini. Judul firman Tuhan hari ini adalah menemukan Tuhan di segala keadaan. Kita sama-sama baca Alkitab kita dalam Yeremia 27 ayat yang pertama sampai ke 22. LCD bisa minta tolong ditayangkan? Yeremia 27 ayat yang pertama sampai ke 22. Yeremia 27 ayat yang pertama sampai ke 22. Kita baca bersama-sama 3, 2, ya. Disuruh untuk memikul kuk Babel. Pada permulaan pemerintahan Zedekia, anak Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Amon, kepada Raja Tirus dan kepada Raja Sidon dengan perantaraan utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Zedekia, Raja Yehuda. Perintahkanlah mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu, akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang. Dan aku memberikan kepada orang yang benar di mataku. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku yaitu Nebukadnezar, ya Raja Babel. Juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri. Maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya di bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengar nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dengan bermaksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa. Tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawah tekuk Raja Babel dan yang takluk kepadanya, maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya. Demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan mengelolanya dan diam di sana. Kepada Zedekia Raja Yehuda, aku telah berbicara dengan cara yang sama, kataku, taruhlah tengkukmu di bawah kuk Raja Babel, taklukkanlah kepadanya dan kepada rakyatnya, maka kamu akan hidup. Mengapa engkau berserta rakyatmu harus mati oleh pedang, kelaparan, dan penyakit sampar yang difirmankan Tuhan tentang bangsa yang tidak mau takluk kepada Raja Babel itu? Janganlah dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Sebab aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan, tetapi mereka bernubuat palsu demi namaku. Sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu. Juga kepada imam-imam dan kepada seluruh rakyat itu aku berbicara, kataku, beginilah firman Tuhan, janganlah dengarkan perkataan nabi-nabimu yang bernubuat kepadamu. Sesungguhnya perkakas-perkakas rumah Tuhan tidak akan berapa lama lagi akan dibawa kembali ke Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Janganlah kamu mendengarkan mereka, takluklah kepada Raja Babel, maka kamu akan hidup. Mengapa kota ini harus menjadi reruntuhan? Jika memang mereka itu nabi dan jika ada firman Tuhan kepada mereka, baiklah mereka mendesak kepada Tuhan semesta alam, supaya perkakas-perkakas yang masih tinggal dalam rumah Tuhan dan dalam istana Raja Yehuda dan di Yerusalem itu jangan diangkut ke Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam tentang tiang-tiang, bejana laut dan galang, tentang sisa perkakas-perkakas yang masih tinggal di kota ini, yang tidak diambil oleh Nebukadnezar Raja Babel. Ketika ia mengangkut Yokia bin Yokyakim, maka Yehuda ke dalam pembuangan, beserta segala pemuka Yehuda dan Yerusalem dari Yerusalem ke Babel. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel tentang perkakas-perkakas yang masih tinggal itu di rumah Tuhan dan di istana Raja Yehuda dan Yerusalem.
Semuanya itu akan diangkut ke Babel dan akan tinggal di sana sampai kepada hari aku memperhatikannya lagi. Demikianlah firman Tuhan, lalu membawanya kembali ke tempat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, di tempat ini, jangan dipencet ya Sande. Bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Tidak ada yang bisa memungkiri itu. Bangsa Israel dipilih Tuhan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Dari mungkin ribuan, mungkin dari jutaan bangsa di muka bumi ini Tuhan memilih bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan yang selalu diberkati dan ditolong Tuhan. Bahkan menang dalam peperangan. Ada banyak sekali kisah firman Tuhan yang menceritakan bagaimana Israel mengalahkan banyak sekali bangsa-bangsa lain. Bahkan hanya dengan mengelilingi tembok bisa kalah, temboknya bisa runtuh. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika membaca pasal ini, mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa aneh sekali, bangsa pilihan Tuhan disuruh untuk menyerah loh. Bapak Ibu Saudara tahu nggak dalam ayat kedua itu, Kuk, ternyata Kuk itu seperti ini Bapak Ibu Saudara. Salah. Jangan dipencet deh. Ternyata Bapak Ibu Saudara, Kuk adalah sesuatu beban yang ditaruh di leher kita. Bayangkan biasanya Kuk itu dipasangkan kepada hewan-hewan lembu. Kerbau yang untuk di sawah biasanya, untuk menarik beban itu. Tetapi di sini bangsa Israel diminta untuk menaruh Kuk itu. Sebagai tanda bahwa bangsa Israel menyerah kepada Raja Babel. Disuruh bangsa Israel itu untuk takluk. Karena apa Bapak Saudara? Di ayat yang ke-8 itu menceritakan bahwa ternyata dahulu bangsa Israel itu sudah lama berperang dengan Raja Nebukadnezar ini. Dan mereka sudah kalah berkali-kali. Mereka sudah banyak kehilangan jiwa-jiwa, mereka sudah banyak sekali kehilangan pahlawan-pahlawan mereka. Firman ini diberikan Tuhan kepada Nabi Yeremia. Mau berapa lama lagi kalian berjuang seperti ini? Mau berapa lama lagi manusia habis di bangsa Israel ini? Berapa lagi pahlawan-pahlawan orang-orang kuat yang harus meninggal karena kesalahan kalian ini? Karena bangsa Israel meninggalkan Tuhan, Bapak Saudara. Bangsa Israel tidak lagi seperti bangsa yang dahulu begitu erat, begitu dekat dengan Tuhan. Bangsa Israel sudah menyembah berhala, sudah mengingkari segala perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka. Bangsa Israel mengalami banyak sekali kesulitan pada zaman ini, Bapak Saudara. Bahkan di ayat itu Tuhan bilang seperti ini. Haruskah kamu mati, kalau tidak mau takluk, haruskah kamu mati dengan pedang, bahkan penyakit sampar. Tuhan sendiri yang bilang, kalau kamu nggak mau menyerah, kalau kamu tidak mau takluk kepada Raja Babel, hal itu akan terjadi kepadamu. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada hal menarik di sini. Tidak semua bangsa Israel saat itu adalah orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Di situ masih ada anak-anak Tuhan. Contohnya Nabi Yeremia. Dan anak-anak Tuhan pasti akan bertahan dalam kesulitan. Anak-anak Tuhan pasti akan melewati segala pencobaan bersama dengan Tuhan. Amin. Tapi Bapak Saudara, pertanyaannya adalah, bagaimana cara menemukan dan melibatkan Tuhan dalam segala hal? Apakah itu suatu hal yang mudah? Tentu tidak. Yang pertama adalah menyadari kita tidak bisa sendiri. Saya akan bacakan ayat yang ke-9 dan ke-10. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu sehingga kamu kucerai-beraikan menjadi binasa. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita hidup di dunia di mana permasalahan kita bukan hanya di dunia nyata, namun juga di dunia maya. Ketika kita memutuskan untuk kita berusaha sendiri, kita seperti bangsa Israel ini, aku nggak perlu lagi Tuhan.
Ketika kita memutuskan seperti itu, ada banyak sekali hal-hal yang bisa masuk ke kita. Bukan hanya dari orang-orang di sekeliling kita, tapi tentang apa yang ada di tangan kita ini. Ketika kita tidak lagi dekat kepada Tuhan, ketika kita tidak mau lagi melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, percayalah Bapak Ibu Saudara, ini bisa sangat-sangat menjauhkan kita daripada Tuhan. Kita tidak bisa berjalan sendiri, kita perlu sekali Tuhan. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari lalu saya dengan Tante Lia itu menyebarkan, apa Tante namanya? Bukan gosip Bapak Ibu Saudara, bukan. Menyebarkan, apa namanya? Banner Perkumkris Bapak Ibu Saudara. Di situ banyak sekali hal luar biasa yang kami alami. Pertama itu, kami itu nggak tahu rumahnya sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Jadi kami disuruh membagikan itu kepada gereja-gereja. Kami nggak tahu rumahnya itu di mana. Tante Lia bilang gini, udahlah jalan aja, Tuhan pasti tolong. Bapak Ibu Saudara, kami di mana ya rumahnya? Nggak tahu. Akhirnya udahlah kami belok aja, padahal kami nggak tahu itu di mana. Dengan pertolongan Tuhan Bapak Ibu Saudara, ternyata itu jalannya benar. Di rumah itulah yang sebenarnya kami tuju. Padahal kami nggak tahu itu rumahnya. Di situ Tante Lia bilang gini, definisi Tuhan Yesus itu baik. Hal-hal kecil seperti itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita menyadari kita tidak bisa sendiri, kita tidak mampu, itu membuat kita terpesona. Belum lagi ketika kami ada rencana mau ke Moga. Terus ternyata sesampainya di Karangasem, pendetanya bilang gini, udah gak usah jauh-jauh ke Moga, tinggal aja di sini. Semuanya tinggal aja di sini bannernya, nanti ada acara Natal, nanti kami yang bawa. Pekerjaan yang seharusnya diselesaikan berjam-jam, bahkan mungkin kami bisa sampai malam. Bapak Ibu Saudara, kami sudah pulang itu jam 3 sore, kami sudah selesaikan. Kalau bukan karena Tuhan Bapak Ibu Saudara, itu tidak akan selesai. Berkali-kali Tante Lia bilang di jalan itu, definisi Tuhan Yesus baik. Sangat-sangat baik dalam kehidupan kami. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus juga baik dalam kehidupan kita semua. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak bisa sendiri, bahkan kita tidak bisa apa-apa, percayalah Tuhan buka jalan. Bisa ya, ya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita melibatkan Tuhan dalam segala hal? Yang kedua yaitu kita merasakan pemeliharaan Tuhan.